Assalamualaikum sobat semuanya, kembali lagi di tutorial Excel di channel Hassani Pits. Di video kali ini saya akan share bagaimana cara membuat sebuah form input data di dalam spreadsheet. Jadi bukan dengan menggunakan user form. Cara kerjanya seperti ini. Di sini jika text boxnya belum terisi maka warnanya gelap dan di sampingnya terdapat simbol bintang. Jika diisikan data kemudian di enter, maka warnanya akan berubah menjadi biru terang dan di sampingnya muncul tanda centang. Kemudian kita enter lagi, dia akan bergerak langsung ke text box berikutnya, tidak menuju ke sel-sel lain selain sel yang kita tentukan. Dan saat text box terakhir kita enter dan checkboxnya kita beri centang, maka tombol simpan akan aktif. Saat diklik, maka data akan dikirim ke tabel yang ada di sheet database dan formnya kembali dikosongkan. Begitu seterusnya. Jika kita ingin membatalkan input atau membersihkan form, kita bisa menekan tombol clear. Nah, kelebihan menginput data dengan cara ini, orang lain tidak akan bisa melihat detail informasi lain yang sudah kita masukkan, kecuali apa yang ada di layar saat itu, jika itu merupakan data penting. Oke? Mari kita mulai. Nah, di file latihan saya sudah siapkan sebuah form. Jadi sobat sekalian tinggal menggunakan, tidak perlu repot-repot mendesain. Karena desain form seperti ini membutuhkan waktu dan ini juga merupakan pengetahuan dasar Excel, jadi tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Kecuali beberapa hal di sini mungkin banyak yang belum tahu, yaitu bagaimana menampilkan option button dan checkbox. Nah, untuk yang ini saya akan jelaskan caranya di sini. Pastikan di Excel kalian sudah terpasang tab developer. Jika belum, maka cara masangnya seperti ini. Klik kanan pada area kosong pada ribbon, kemudian pilih customize the ribbon. Kemudian di sini pada bagian kanan di sini beri centang pada tab developer, kemudian klik OK. Maka otomatis di sini akan muncul tab developer. Nah, di tab developer inilah semua kontrol yang akan kita masukkan ini tersimpan. Dia akan tersimpan di drop down insert ini. Di sini pada form control. Silahkan ambil yang ada di bagian form control, bukan yang ada di active control. Oke. Kita ambil yang di sini. Klik di sini kemudian drag, lalu beri nama laki, misalnya laki-laki. Kemudian buat lagi option button perempuan. Nah, untuk mengaturnya, klik kanan, maka dia akan terseleksi seperti ini, kemudian escape dan drag. Karena jika kita langsung, maka dia hanya akan terseleksi seperti ini, kita tidak bisa menggerakkannya. Jadi klik kanan, kemudian escape, lalu gerakkan seperti ini. Oke, lanjut untuk checkboxnya, masuk ke insert lagi, lalu pilih checkbox. Drag seperti ini. Ini kita beri label, misalnya benar. Artinya di sini misalnya jika checkbox ini kita beri centang, itu berarti semua informasi yang kita berikan di sini sudah benar, dan ketika diberi centang maka otomatis tombol simpan nanti akan aktif. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bedakan warna-warna sel isian ini dengan warna yang berbeda jika dia berisi data atau jika dia kosong. Misalnya jika dia kosong warnanya agak gelap, jika berisi data warnanya agak terang. Caranya seperti ini. Pilih salah satu, kemudian tekan Ctrl, lalu pilih sel yang lain, seperti ini. Lalu masuk ke conditional formatting, pilih new rule, dan di sini pilih format only cell that contain, lalu pilih di sini blanks. Lalu berikan pemformatan jika dia blanks, yaitu border fill yang agak gelap. Misalnya fillnya seperti ini. Oke. Lalu klik OK. Dan klik OK. Ini kosong berarti dia gelap. Oke. Selanjutnya jika dia berisi data, misalnya kita beri warna yang lebih terang. Masuk lagi ke conditional formatting, new rule, lalu pilih format only cell that contain, lalu pilih di sini cell value kita ganti dengan no blank. Format, beri warna yang agak cerah. Misalnya warnanya yang ini. Atau yang ini dah. Klik OK, lalu klik OK lagi. Sekarang kita akan coba isi. Oke, udah berubah. Nah, sekarang kita hapus, dia akan berubah menjadi gelap.
Selanjutnya kita akan beri penanda di sini. Jika selnya kosong, maka dia akan diberi simbol bintang. Jika selnya sudah berisi data, maka akan diberi centang. Caranya seperti ini. Blok dulu sel-sel yang ada di sini. Tekan Ctrl, lalu pilih. Lalu sekarang masukkan formula. If ini sama dengan kosong, maka jawabnya adalah beri simbol bintang. Tapi jika berisi, maka beri nilai 1, tutup kurung, lalu Ctrl Enter. Oke, dia diberi bintang karena kosong. Nah, sekarang jika kita isi data di sini, dia nilainya 1. Nah, sekarang kita akan ganti 1 ini dengan centang. Caranya seperti ini. Seleksi terlebih dahulu. Kemudian masuk ke conditional formatting, lalu pilih new rule. Lalu di sini pilih format all cell based on their values. Pada bagian format style silakan pilih icon set. Kemudian di sini show icon only supaya angka 1 tidak muncul sehingga yang ditampilkan hanya iconnya. Kemudian di sini beri centang jika dia bernilai 1. Tapi kosongkan jika dia bernilai 0. Oke. No cell icon karena kita tadi sudah membuatkannya, kita sudah memberikannya simbol bintang. Lalu klik OK. Sekarang kita akan coba masukkan. Oke, berhasil. Oke. Iya, berhasil. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan dua jenis kontrol ini dengan sel yang ada di worksheet. Gunanya untuk menyimpan informasi apa saja yang terjadi dengan dua kontrol ini. Dua jenis kontrol ini, yaitu option button dan checkbox. Oke. Selanjutnya kita akan hubungkan dua jenis kontrol ini dengan sel yang ada di sini, yaitu option button dan checkbox. Nah, gunanya untuk menyimpan informasi apa saja yang sedang terjadi dengan dua jenis kontrol ini. Misalnya apakah dia sedang aktif atau dia non-aktif. Nah, untuk menghubungkannya kita bisa klik pada option button ini, kemudian pilih format control. Lalu pada tab control, pilih cell link di sini, kemudian pilih salah satu sel yang ada di sini, misalnya pada kolom K ini. Lalu klik OK, maka dia akan 1 di sini. Oke, jika kita klik perempuan, dia akan berubah menjadi 2. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk checkbox ini gunanya untuk memverifikasi apakah semua informasi ini sudah benar dan untuk mengaktifkan tombol simpan. Jadi kita akan hubungkan dia dengan sel yang ada di sini. Klik kanan, format control, cell link pada yang ada pada tab control, kemudian pilih kita akan linkkan atau kita hubungkan dia dengan sel yang ada di sini. Lalu klik OK. Sekarang kita akan coba. Jika dia diberi centang, dia akan true. Jika dia dihilangkan centangnya, maka false. Oke. Selanjutnya, kita akan lakukan di sini penghitungan. Penghitungan semua sel, apakah semua sel sudah berisi data atau tidak. Jika semua sel sudah berisi dan ini diberi centang, semuanya sudah lengkap, maka otomatis tombol simpan akan aktif. Oke. Untuk melakukan penghitungan di sini, maka kita bisa gunakan fungsi counta sama dengan counta. Kita hitung mulai dari sini. Tekan Ctrl pada keyboard. Titik koma seperti ini. Lalu pilih. Nah, jika sudah, tutup kurung lalu enter. Di sini 1 karena hanya ada satu sel yang terisi data. Oke, misalnya kita isi di sini, maka dia akan berubah jadi 2. Oke, 3. Langkah selanjutnya, kita akan buatkan di sini sebuah formula atau sebuah rumus untuk memverifikasi apakah semua data yang ada di sini sudah berisi dan ini sudah diberi centang. Nah, gunanya nanti untuk mengaktifkan tombol simpan. Jadi kita gunakan rumus seperti ini. N ini sama dengan 11. Kenapa 11? Karena jumlah sel isian ini ada 11.
dan ini bernilai true. Tutup kurung, lalu enter. Dia false karena belum semuanya berisi. Kita akan coba isi. Lalu kita beri centang, maka dia akan menjadi true. Oke. Nah, sekarang kita akan buatkan di sini tombol simpan dan tombol bersihkan, misalnya untuk membersihkan formnya. Kita akan buatkan tombolnya di sini. Caranya seperti ini. Kita fill dengan warna misalnya biru muda seperti ini. Lalu tulis di sini simpan. Dan warna teksnya putih. Nah, ini tandanya bahwa tombol simpan sedang tidak aktif. Artinya jika ada salah satu data di sini yang tidak terisi, maka ini akan warnanya seperti ini. Tombol simpan akan warnanya seperti ini, buram. Oke. Nah, kemudian kita copy tombol simpan ini. Copy. Lalu klik kanan, paste spesial. Klik kanan. Di sini pada bagian paste spesial terdapat pilihan, pilih di sini linked picture seperti ini. Jadi ini sekarang berubah menjadi objek gambar. Oke. Dan apapun yang terjadi di sini akan mengubah yang ada di sini. Nah, ini tombol simpannya sedang tidak aktif, maka dia akan terlihat seperti ini. Oke. Nah, sekarang untuk menampilkan kondisi tombol ini saat semua data sudah terisi penuh dan semua persyaratan sudah lengkap, maka dia akan berubah menjadi lebih terang. Nah, caranya seperti ini. Ini seleksi, masuk ke conditional formatting, lalu pilih new role. Lalu use formula to determine which cell to format, lalu di sini pilih yang ini sama dengan true. Oke, jika ini sama dengan true, maka warnanya akan berubah menjadi yang ini. Lalu fontnya akan kita beri warna putih dan bold. Lalu klik OK, lalu klik OK. Kita akan coba sekarang. Nah, sekarang ini sudah berubah. Jadi, jika semua informasi sudah terisi di sini dan ini diberi checkbox, maka ini akan aktif. Jika ini dihilangkan, maka dia tidak aktif. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buatkan tombol bersihkan. Caranya sama. Nah, khusus untuk tombol bersihkan ini, dia akan aktif dalam kondisi apapun. Jadi kita biarkan dia warnanya seperti ini. Kita tulis bersihkan. Atau kita tulis saja seperti ini. Atau kita tulis clear seperti ini. Nah, bawa ke tengah, lalu seperti ini, bold. Lalu kita copy dan klik kanan di sini pada paste spesial, klik pada panahnya, kemudian pilih paste link, linked picture, taruh di sini, besar sedikit. Oke, terlihat sekarang. Nah, ini agak kita perbesar. Selanjutnya kita akan copy header dari database yang sudah saya siapkan di sini. Ini database-nya. Kita copy data yang ada di sini, headernya. Copy, kemudian pindah ke entry form dan kita akan paste di sini. Misalnya di sini. Klik kanan, paste. Kemudian kita hubungkan setiap sel yang ada di bawah ini, di bawah header ini dengan sel isian yang ada di atasnya. Jadi caranya seperti ini, sama dengan yang ini, nama lengkap, enter, tempat lahir sama dengan tempat lahir, enter. Lakukan seterusnya untuk setiap kolom. Jenis kelamin. Nah, khusus untuk jenis kelamin ini kita tidak bisa melakukan cara yang sama seperti sebelumnya. Jadi caranya seperti ini, sama dengan masukkan rumus if
Jika, nah, di sini kita akan cek, kita akan lakukan tes pada sel yang ada di sini, karena ini adalah perwakilan dari option button ini. Jika ini laki-laki maka nilainya 1, jika ini perempuan maka nilainya 2. Maka rumusnya if yang ini sama dengan 1, maka jawabnya adalah laki-laki. Tapi jika tidak maka perempuan. Tutup kurung lalu enter. Ini laki-laki. Oke. Kemudian tanggal sama dengan yang ini, sama dengan tanggal seperti ini, enter. Enter. Oke, sudah. Kita akan coba di sini. Misalnya kita isikan. Kita cek di sini, maka dia sudah terisi di sini. Nah, khusus untuk tanggal, kita akan ubah formatnya menjadi format tanggal terlebih dahulu. Jadi pilih ini, kemudian di sini pilih format short date seperti ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian inti, yaitu melakukan perekaman makro. Perekaman makro di sini maksudnya kita akan rekam semua aktivitas proses penyimpanan dari POM, ya, apa yang kita tulis di POM ini masuk ke database. Kemudian perintah tersebut kita sematkan pada tombol simpan. Jadi caranya seperti ini. Masuk ke tab developer, lalu pilih record makro. Di sini kita ganti dengan namanya dengan simpan. Kemudian oke. Lalu kita arahkan pointer ke sini, kemudian kita pilih data yang ada di sini. Ctrl Shift panah kanan, Ctrl C untuk mengcopy, kemudian pindah ke sheet database, lalu arahkan di sini di luar area ini. Kemudian caranya di sini, ingat semua aktivitas yang kita lakukan sedang direkam. Kita akan arahkan ke bawah dulu, ke ujung bagian bawah, paling bawah dari kolom ini, kemudian kita arahkan ke sini dan kita arahkan naik ke sini. Itu cara kerjanya. Karena jika kita langsung masukkan di sini, nanti setiap data yang kita masukkan akan saling tindih terus di satu baris. Oke. Jadi sampai di sini, tekan Ctrl panah bawah pada keyboard, maka dia akan sampai ke ujung paling bawah dari kolom. Kemudian tekan Ctrl panah kiri sini, kemudian tekan Ctrl panah atas seperti ini, kemudian tekan tombol use relative reference dan gerakkan pointernya ke bawah dengan panah bawah sekali di sini. Kemudian tekan Ctrl Alt P, pilih values, lalu klik OK. Oke. Nah, sekarang di sini kita akan lakukan beberapa perubahan. Misalnya di sini tanggal lahir kita ubah formatnya menjadi short date. Kemudian di sini kontaknya kita lebarkan sedikit sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian blok lagi, beri border, all border seperti ini. Kemudian arahkan ke sini, kembali ke tab developer, lalu matikan tombol use relative reference seperti ini. Kemudian pindah lagi ke sheet entry form, hapus semua data yang ada di sini. Kemudian terakhir arahkan pointer di sini. Lalu stop perekaman makronya, stop recording. Sekarang kita akan coba jalankan. Sekarang kita akan eksekusi makro yang telah kita buat tadi. Klik tombol makros, kemudian pilih simpan dan
run. Maka otomatis di sini datanya akan dimasukkan ke database. Misalnya kita masukkan lagi. Buka makros lagi, lalu jalankan run. Oke, kita cek di database-nya dan nama Ihsan sudah tersimpan di sini. Oke. Berarti ini semua sudah berhasil. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan sematkan makro ini dalam tombol simpan. Caranya seperti ini. Klik kanan pada tombol simpan, lalu assign makro. Pilih makronya, lalu klik OK. Sekarang kita akan coba masukkan datanya. Kita coba simpan. Kita cek database dan ternyata berhasil. Oke. Lanjut, kita akan berikan juga makro pada tombol clear yang gunanya untuk menghapus form isian ini. Jika ada data yang kita masukkan salah kemudian kita batalkan, kita cukup menekan tombol clear. Oke, caranya seperti ini. Masuk ke tab developer, lalu record makro lagi, kemudian beri nama di sini misalnya bersihkan. Klik OK, kemudian pilih salah satu sel yang ada di sini, tekan Ctrl pada keyboard, klik seperti ini. Kemudian tekan tombol delete, lalu fokuskan atau klik pada sel pertama isian untuk memfokuskan pointer nanti pada sel isian yang pertama. Oke, kemudian stop recording. Sekarang kita akan coba jalankan. Kita masukkan data di sini misalnya. Lalu misalnya kita batalkan karena ini salah. Tekan tombol makros, kemudian pilih bersihkan dan klik run. Otomatis ini akan dibersihkan dan pointer langsung akan difokuskan ke sel yang pertama. Oke. Nah, sekarang tinggal memasukkan atau menyematkan makro yang kita buat tadi ke dalam tombol clear. Caranya klik kanan pada tombol clear, kemudian assign makro. Pilih bersihkan, kemudian klik OK. Kita coba sekarang. Clear. Dan ternyata berhasil. Nah, selanjutnya jika kita perhatikan di sini ada beberapa hal yang kurang praktis. Misalnya saat kita memasukkan data, kita harus menekan 2 kali untuk berpindah ke sel isian berikutnya. Jadi ini tentu cukup merepotkan seperti ini. Nah, sekarang kita akan atur bagaimana setiap kali kita menekan enter dia akan langsung menuju ke sel isian berikutnya. Caranya seperti ini. Seleksi seluruh sheet dengan mengklik pojok kiri atas, kemudian Ctrl 1 pada keyboard, kemudian silakan centang pada lock, yaitu yang ada pada tab protection. Lalu klik OK, kemudian sekarang tinggal seleksi sel-sel yang kita inginkan. Tekan Ctrl pada keyboard, kemudian pilih semuanya seperti ini. Lalu Ctrl 1 lagi dan pilih lock. Kemudian klik OK. Sekarang kita pindah ke tab preview. Kita protect sheet-nya dengan mengklik tombol protect sheet. Kemudian di sini hilangkan centang yang ada pada select lock cell ini jika masih ada centang di sini. Kemudian ini pastikan beri centang di sini. Biarkan yang lain lalu klik OK. Oke, sekarang kita akan coba, kita enter, dia akan langsung berpindah ke sel-sel isian yang kita inginkan, seperti ini. Oke. Jadi kita tidak perlu menekan tombol enter 2 kali untuk berpindah ke sel isian yang lain. Yang ini, sedangkan sel-sel yang lain sudah di lock, di sini kita tidak bisa mengklik. Seperti ini. Sekarang kita akan coba lakukan isian seluruhnya. Apakah masih berfungsi dengan baik? Simpan. Ya, ternyata masih berfungsi dengan baik. Nah, tapi ada poin penting yang perlu diperhatikan di sini, yaitu pada option button dan checkbox. Karena option button dan checkbox ini berhubungan dengan sel yang ada di sini, sementara sel-sel ini sudah kita lock.
Oke, jadi setiap kali kita isi ini dan kita klik ini, maka otomatis akan muncul ini, karena Excel tidak mengizinkan kita untuk mengubah isian dari yang ini. Dan option button ini terkait dengan yang ini, begitu juga dengan checkbox sama. Oke, jadi untuk mengatasinya kita harus unlock yang ini terlebih dahulu. Jadi kembali lagi ke unprotected, lalu di sini pilih sel-sel yang akan berubah di sini yang terhubung dengan option button dan checkbox. Kemudian Ctrl 1 pada keyboard, lalu hilangkan centang pada lock. Klik OK. Oke, sekarang semuanya sudah berjalan dengan baik di sini. Oke. Kita protect lagi sheetnya. Kemudian klik OK. Dan sekarang kita coba. Ini masukkan, ini. Dan ini kita ubah, dan pesan kesalahan tadi sudah tidak muncul lagi. Oke. Nah, sekarang kita sembunyikan kolom bantu ini. Jadi kita unprotect lagi sheetnya, kemudian klik kanan di sini, pilih hide. Oke. Nah, kita protect lagi sheetnya, klik OK. Langkah terakhir yaitu finishingnya. Sekarang kita hilangkan grid yang ada di sini. Jadi masuk ke tab view, lalu hilangkan centang pada grid lines. Selesai. Nah, jika semuanya sudah selesai, untuk melakukan penyimpanan perlu diperhatikan bahwa kita harus menyimpan dengan format file yang berbeda, yaitu format file Excel Macro Enabled Workbook. Pilih kemudian save. Oke. Satu lagi, saat kita mengisi semua sel isian ini, kemudian kita tekan enter di terakhir, lalu kita simpan, maka dalam beberapa detik akan terlihat langkah-langkah perekaman yang pernah kita lakukan selama beberapa detik. Nah, itu tentu kurang profesional. Jadi untuk membuatnya lebih baik lagi, ketika kita menekan tombol simpan, kemudian langsung diupdate, maka kita terpaksa harus menambahkan sedikit kode pemrograman di sini. Nah, sebenarnya jika kita tidak tambahkan pun, jika kita tidak menggunakan kode pun, ini sudah berfungsi dengan baik. Jadi untuk menyempurnakan, sekarang kita tambahkan satu baris saja kode pemrograman. Jadi pada tab developer masuk ke Visual Basic, lalu di sini pada modul satunya, jika belum muncul di sini semua kode-kodenya, kode-kode makro yang pernah kita lakukan, maka klik kanan kemudian pilih view code, maka akan muncul seperti ini. Kemudian isikan di sini kode seperti ini: application screen updating sama dengan false. Jadi secara otomatis dia akan mengupdate layar, tidak perlu menampilkan lagi langkah-langkah perekaman yang pernah kita lakukan. Oke, tekan tombol F11 untuk kembali ke Excel. Sekarang kita akan coba. Kita isi. Simpan. Maka dia akan langsung mengupdate layar. Oke, saya kira segitu aja tutorial bagaimana membuat sebuah form dengan melakukan perekaman makro. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.